Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas tentang analisa fundamental LPPF kuartal ketiga tahun 2020 atau PT Matahari Department Store. Oke teman-teman, ini disclaimer-nya. Pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental dari opini saya. Bukan ajakan beli, jual, atau hold suatu saham. Keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Dan ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, kita mulai dari bisnis modelnya. Jadi LPPF ini, dia kegiatan usahanya adalah bergerak di bidang usaha retail. Jadi usaha retail itu adalah dia membuka toko-toko ya. Dia ada toko-tokonya. Terus sumber income dari LPPF ini adalah dari penjualan pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Terus untuk segmen usaha atau marketnya hanya di Indonesia. Oke, dan untuk kasus hukumnya setelah saya baca di Google, dan saya tidak menemukan ada kasus hukum yang terkait dengan Matahari. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Multipolar itu sebesar 19,42%, UBS AGSG itu sebesar 5,32% dan masyarakat memiliki 75,26%. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya. Saya mulai dengan laporan pendapatannya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di 2014 sampai 2020 ini, di 2020 inilah yang mengalami penurunan yang sangat signifikan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat karena di 2020 ini di mana COVID-19 ada pandemi ini, mereka kan yang buka retail atau buka di mall itu kan semua kena masa PSBB ya teman-teman ya. Jadi di mana mereka tidak bisa buka dan mereka tidak mendapatkan income-nya. Terus untuk teman-teman bisa dilihat di kuartal ketiga ini hanya sebesar 3,3 juta. Jadi teman-teman jika penurunannya dibandingkan dengan kuartal per kuartal itu sekitar 57,7% ya teman-teman ya. Bisa hampir mencapai 60% penurunannya. Jika kinerja kuartal ketiga ini sama dengan untuk sampai akhir tahun, maka di akhir tahun bisa diprediksi pendapatannya sekitar 4,4 juta ya teman-teman ya. Jadi kalau dengan 4,4 juta maka mengalami penurunan sekitar 57,2% teman-teman. Oke, kita lihat dari net profitnya teman-teman. Ya, net profitnya LPPF ini memang ada naik turunnya ya teman-teman ya. Dia mulai menurun di 2018 dan naik lagi di 2019, tetapi karena masa pandemi ini mereka mengalami kerugian ya teman-teman ya. Jadi jika mengalami kerugian 160% teman-teman. Dan jika di kuartal per kuartalnya mengalami kerugian sebesar 151%. Oke, terus kita lihat dari sisi asetnya. Padahal di masa pandemi ini, kenapa asetnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya teman-teman ya. Kenaikannya sebesar 53,1%. Nah, ini akan saya jelaskan di hutangnya teman-teman. Hutangnya juga naik 1 kali lipat teman-teman. Jadi itulah yang menyebabkan asetnya naik karena mereka mendapatkan pinjaman ya teman-teman ya. Dari pinjaman itu yang membuat asetnya mengalami kenaikan. Terus teman-teman kalau kita lihat dari sisi modalnya, modal 2014 sedikit, naik. Tetapi di 2018, 2019 sudah mengalami penurunan ya teman-teman ya. Dan di tahun 2020 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman ya. 54% ya teman-teman mengalami penurunannya. Oke, terus ini teman-teman, ini adalah summary laporan keuangan ya dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya teman-teman.
Jadi teman-teman bisa lihat di rasio pertama adalah di NPM, net profit marginnya, mengalami kerugian ya teman-teman ya. Karena kerugian maka dia langsung mengalami minus. Kedua, earning per share-nya juga pasti minus. Habis itu pernya juga pasti minus teman-teman. Jadi untuk yang minus-minus ini maka indikatornya tidak bisa kita analisa dengan cara seperti biasa ya teman-teman ya. Terus untuk book value-nya, dari yang rata-rata book value-nya di angka 600 mengalami penurunan signifikan teman-teman. Menjadi book value-nya menjadi 283 karena modalnya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman. Terus untuk PBV-nya, maka PBV-nya juga tinggal 3,57 karena di tahun 2019 harga sahamnya di angka 4.000, sekarang sisa 1.000 teman-teman. Mengalami penurunan hampir 75% ya teman-teman ya untuk harga LPPF ini. Terus untuk DER-nya mengalami peningkatan sangat signifikan teman-teman. 7 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Terus untuk ROE-nya pasti mengalami minus karena net profit-nya minus. ROA-nya juga minus. Habis itu per dikali PBV-nya juga minus karena pernya minus. Habis itu revenue dibagi dengan equity-nya itu sebesar 5,55. Jadi 5 kali ya teman-teman ya revenue-nya itu dibandingkan dengan equity-nya. Terus untuk market cap dibagi revenue-nya sebesar 0,64. Oke. Teman-teman, saat saya buat video ini, harga LPPF di harga 1010. Dan kalau dari hasil analisa saya, dari hitungan angka-angka ya teman-teman ya, intrinsic value-nya LPPF ini hanya ada di sekitar 305 sampai 450. Jadi teman-teman kalau seperti itu margin of safety-nya itu minus sekitar 55% sampai 70% ya teman-teman ya. Berarti 1 kali lipat lebih ya untuk harga LPPF ini dijual sekarang. Oke, teman-teman, disinilah saya akan bahas kesimpulannya teman-teman. Pertama adalah produk dan jasa. Kenapa saya memberikan status no? Karena di sini saya banyak melihat ya teman-teman ya. Satu, LPPF ini adalah retail. Sedangkan kita di tahun 2020 ini yang dimana kita juga dikuasai oleh teknologi juga di zaman sekarang. Jika dia masih membuka retail, itu ada suatu biaya yang sangat besar ya teman-teman ya. Terus kedua adalah memang dari produk dan jasanya teman-teman. Dimana di COVID-19 ini memang mereka terpukul keras ya teman-teman ya. Dimana mereka tidak bisa buka tokonya. Yang di kedua adalah sekarang kita mau traveling juga gak bisa. Jadi orang untuk kebutuhan membeli baju baru atau membeli pakaian baru ya berkurang sangat drastis juga teman-teman. Jadi itulah alasan pertama alasan kenapa saya tidak memberikan status oke, tapi saya memberikan status no karena dari bisnis modelnya itu sudah menurut saya outdated ya. Kecuali mereka juga, sebenarnya kalau dari saya lihat dari laporan keuangannya mereka ada jualan online teman-teman. Tetapi jualan online-nya masih mereka kayak pemain baru ya teman-teman ya. Sedangkan kalau mereka sebenarnya udah lebih lama di jualan online dan memang pendapatan jualan online-nya juga tinggi, maka mungkin itu akan menjadi comeback point ya untuk LPPF ini. Kedua adalah GCG-nya teman-teman. GCG-nya saya memberikan status no karena dari pemegang sahamnya teman-teman. Jadi mereka pemegang saham pengendalinya aja hanya berpegang sekitar 25% teman-teman. Masyarakat memegang mayoritas saham LPPF ini. Jadi teman-teman bisa dibayangkan bahwa masyarakat ini kan banyak sekali. Jadi banyak mereka sebagai direktur mereka kan tidak bisa punya wewenang ya teman-teman ya. Jadi mereka harus menanyakan kepada pemegang saham.
Jadi ketika pemegang sahamnya sangat banyak, maka keputusan yang diambil juga memiliki banyak variasi ya teman-teman ya. Jadi itulah alasan kenapa saya memberikan status no. Dan yang alasan kedua adalah yang sesimpel mungkin ya teman-teman ya. Teman-teman kalau punya usaha, kalau usaha itu bagus, pasti teman-teman pengen memegang saham mayoritas. Tetapi teman-teman jika prospek bisnisnya juga udah mulai jelek, pasti teman-teman juga ingin meminimalkan saham yang teman-teman pegang pada usaha teman-teman. Itulah alasan kenapa saya memberikan GCG-nya, saya memberikan status no. Ketiga adalah segi dari revenue. Dari segi revenue memang mengalami penurunan cukup signifikan ya teman-teman ya. Yang dimana berarti jika terjadi pandemi lagi, jika terjadi krisis ekonomi lagi, maka LPPF akan sangat susah nih untuk mengalami pemulihan. Dan dia mengalami penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman ya. Itu yang membuat saya memberikan status no. Yang keempat adalah dari sisi net profit. Net profit juga no karena mengalami kerugian yang cukup signifikan teman-teman. Aset saya memberikan status no walaupun mengalami kenaikan karena kenaikan itu bukan berdasarkan pendapatan. Dia naik karena hutangnya yang menaik cukup signifikan teman-teman. Itulah alasan kenapa aset dan liability-nya saya juga memberikan status no. Untuk book value-nya saya memberikan status no karena harganya book value-nya harga sahamnya sekarang di atas book value-nya. Terus untuk kegiatan sektor ini tidak ada hal khusus, tetapi untuk sektor ini pasti kita akan banyak melihat dari sisi hutangnya. Jika hutangnya no, maka status sektornya juga saya akan berikan no. Terus untuk ROE-nya saya berikan status no karena mengalami penurunan juga ya teman-teman ya. Terus untuk margin of safety-nya saya juga memberikan no karena di posisi negatif. Tetapi untuk dividen saya berikan status oke teman-teman. Karena kalau setelah saya pelajari di 2014 sampai 2018, untuk LPPF ini cukup loyal teman-teman dalam membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Cuman di 2019 mereka tidak membagikan ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita secara lihat beberapa tahun ke belakang, mereka cukup loyal. Itulah yang membuat saya alasan memberikan status oke, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian ya untuk analisa fundamental saham LPPF ini, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga, teman-teman, jika teman-teman ada saham yang ingin saya buat analisa seperti ini, jangan lupa tinggalkan kode sahamnya teman-teman di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya. Terima kasih teman-teman, see you in the next video.